Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kelas 8. Hari ini Pak Farid akan menjelaskan tentang sujud tilawah. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita yang kemarin, yaitu tentang sujud syukur. Sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Baik pada saat membaca atau menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Dasar hukum sujud tilawah adalah sunnah. Dasar hukum sujud tilawah adalah sunnah. Sebagaimana hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir, lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Adapun sebab-sebab seseorang disunahkan melaksanakan sujud tilawah adalah ketika membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran dan menemukan ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ayat-ayat sajadah terdapat dalam Al-Quran berjumlah 15. Yang pertama terdapat pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 206, Quran surat Ar-Ra'du ayat 15, Quran surat An-Nahl ayat 49, Quran surat Al-Isra ayat 109, Quran surat Al-Hajj ayat 18, Quran surat Maryam ayat 58, Quran surat Al-Hajj ayat 77, Quran surat Al-Furqan ayat 60, Quran surat An-Naml ayat 25, Quran surat As-Sajdah ayat 15, Quran surat Shad ayat 24, Quran surat Fussilat ayat 38, Quran surat An-Najm ayat 62, Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan Quran surat Al-Alaq ayat 19. Adapun syarat-syarat sujud tilawah adalah yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah, yang pertama adalah membaca niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Keempat, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. Kelima, mengucapkan salam. Tata cara sujud tilawah ada 2 macam. Yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun caranya, yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat. Kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, sujud 1 kali. Pada saat sujud, membaca doa sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Setelah membaca bacaan ini, dilanjutkan dengan duduk sejenak, kemudian salam.
Sedangkan sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat, caranya adalah pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah melakukan sujud tilawah, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Adapun hikmah melakukan sujud tilawah, yang pertama adalah dijauhkan dari godaan syaitan. Kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Saya ulangi, sujud sahwi dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dasar hukum melaksanakan sujud sahwi adalah hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadrikum shalla thalathan aw arba'an, falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallima." Artinya, dari Abu Sa'ad Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Sebab-sebab kita dianjurkan melaksanakan sujud sahwi adalah yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, lupa melakukan i'tidal, dan lupa melakukan sujud. Kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Ketiga, lupa membaca doa kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. Kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara melaksanakan sujud sahwi yang pertama adalah setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Bangun dari sujud yang pertama disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar, lalu takbir lagi. Dilanjutkan sujud yang kedua dengan membaca doa yang sama seperti sujud yang pertama. Setelah itu duduk kembali dan diakhiri salam. Adapun hikmah melakukan sujud sahwi, yaitu manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, khilaf, dan lupa harus segera memohon ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru, maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa bersalah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Ingatlah bahwa sifat takabur itu bisa terjangkit kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Anak-anakku sekalian, ini saja materi kita kali ini. Semoga barokah dan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.